Jadi soalnya sama, jadi tulis seperti ini. Berilah nama senyawa berikut. Gitu. Ya, judulnya sama-sama. Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Di sini ada CH3. Terus ada CH. CH. Terus ada CH3. Lalu ada di bawahnya sini ada CH3. Sorry, ini bukan CH3, CH. Terus ada bawahnya lagi CH3. Sampingnya ada CH3. Lanjutnya di sini ada CH2. Sampingnya lagi ada CH3. Oke, kita diminta untuk memberikan namanya. Oke, seperti kemarin kalau kita mau membuat penamaan, kita harus menentukan dulu rantai induknya. Rantai induk itu adalah rantai yang terpanjang ya. Jadi kita tentuin kalau rantai terpanjang di sini yang saya dapat bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Itu rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang ini bisa kita lurusin. Jadi ini bisa kamu ubah jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada CH3, terus ada CH, lalu ada CH lagi, CH, terus CH2, dan CH3. Oke, selanjutnya yang jadi gugus sampingnya kita masukin. Ini pasangannya sama CH3. Terus lalu ada lagi CH3 di sampingnya. Lalu ada lagi CH3 di sini. Nah, jadi bentuknya seperti itu kalau kita lurusin. Sehingga kita punya ada rantai induknya seperti ini. Ya, ada 6 C-nya. Selanjutnya tinggal kita urutin aja C-nya. Kalau kamu perhatiin, kita punya ada gugus sampingnya itu. Ada gugus sampingnya di sini, ada CH3, ada CH3, dan ada CH3. Nah, sekarang kamu perhatiin CH3 yang dekat dengan ujung itu adalah CH3 sebelah kiri. Oke, setuju ya. Sehingga dari sini kita nomorin dari sebelah kiri. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sama nomor 6. Oke, nah gitu. Jadi kita dapat penamaannya menjadi rantai utamanya 6. Jadi kalau 6 itu namanya adalah heksana. Kita tulis heksana. Gitu. Terus di situ nomornya ada nomor 2, 3, 4. Semuanya CH3. Jadi ada 2, 3, 4. Semuanya CH3. CH3 itu namanya metil. Jadi kalau ada 3 disebut namanya trimetil. Nah, jadi kita gabungin di sini. Trimetil.
itu 2,3,4 pakai strip. Jadi kita dapat namanya adalah 2,3,4 trimetil heksana. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Pak. Oke, paham ya? Oke. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita hapus lagi. Sekarang nomor 2. Kalau ada yang mau tanyain, nanti boleh ya. Nomor 2. Ntar. Nomor 2 di sini ada gambarnya. CH3, terus ada CH2, terus ada CH, terus di bawahnya ada C2H5, di samping kanannya ada CH2, lalu ada CH, di bawahnya ada CH3, sebelah kanannya ada CH3. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, jadi kalau saya buat rantai utamanya bisa dilurusin aja. Ini udah aman. Oke, nah, seperti itu. Sehingga rantai cabangnya atau gugus sampingnya atau gugus alkil gitu kita bulatin. Ini dibulatin, ini dibulatin. Nah. Oke. Nah, pertanyaannya, Kak, kenapa nggak ke C2H5 aja sih? Karena bagian yang ini dengan bagian yang ini itu sama sebenarnya. Ya, karena sama-sama C-nya ada 2, H-nya ada 5. Jadi kita anggap sama, jadi boleh kita abaikan saja. Jadi kita anggap yang lurus udah jadi. Nah, dari sini kita hitung C-nya ada 6. Berarti kita lihat mana yang paling dekat dengan ujung. Nah, yang paling dekat dengan ujung itu bagian sebelah kanan. Ya, ini dekat dengan ujung karena jaraknya cuma 1. Yaitu ke sini doang. Tapi kalau di sebelah kiri jaraknya 2. Jadi dia jauh. Gitu. Oke, selanjutnya kita masukin nomornya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, C2H5 itu namanya kemarin adalah etil, CH3 itu namanya metil. Oke, tapi kalau sesuai abjad, etil E lebih dulu daripada M. Sehingga nanti yang ditulis etil dulu. Sehingga penulisannya menjadi 4 strip etil. Gitu, oke. Terus strip nomor 2 metil. Oke. Panjangnya 6 berarti heksana. Oke, jadi kita dapat 4 etil, 2 metil heksana. Oke, ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kalau masih aman, nggak apa-apa. Kita akan lanjut. Nomor 3. Nomor 3 ini, saya gambar dulu. Ada CH3, terus ada CH2, selanjutnya di sebelah kanannya ada CH2, terus ada CH, ada CH3,
Terus di bawah CH ada CH, terus ada CH3, lalu sini ada CH3. Oke, nah gambarnya seperti itu. Oke, nah kamu harus nyari nih, kira-kira gugusnya ke arah mana untuk rantai utamanya. Oke, kalau saya buat, jadinya seperti ini. Jadi ke bawah. Nah, yang kalian harus pahami adalah kalau ada bagian atasnya seperti ini nih, dia itu sebenarnya di ujung, tapi oleh pembuat soal dibengkokin ke atas gitu. Ya, jadi kita bisa menyusun ulang. Ya, ingat ya, upayakan rantai utama itu adalah rantainya jadi bentuknya lurus, tidak belok-belok seperti itu. Sehingga kalau kita tulis ulang, jadinya CH3, terus ada CH2, terus ada CH2, terus ada CH, terus ada CH, ada CH3. Gitu, di bawahnya ada CH3, sini juga CH3. Sehingga kita punya ada rantai cabangnya, ada 2. Nah, dengan rantai utamanya, isinya ada 6. Ya. Nah, kita lihat ujung yang paling dekat dengan cabang itu adalah sebelah kanan. Ya, dekat dengan cabang sehingga penomorannya dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini cabangnya ada 2, yaitu metil dua-duanya di nomor 2 dan 3. Ya. Ingat waktu itu minggu lalu pernah dijelasin kalau dia lebih dari 1 maka harus diubah ya, dikelompokin jadi di atau tri gitu ya, atau tetra. Karena sini ada 2, berarti kita tulis nomornya ada di nomor 2,3. Metilnya ada 2, jadi kita tulis dimetil. Ada 6, berarti namanya heksana. Nah, ini dia. Jadi 2,3 dimetil heksana. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi ke nomor yang 4. Oke, dari soal kayak gini ada CH3, CH2, terus CH2, lalu ada CH, lalu ada CH2, lalu ada CH3. Di bawahnya ada CH2, CH2, lalu ada CH3. Oke, nah sekarang saya minta kalian untuk kasih nama nih senyawanya apa. Oke ya, saya kasih waktu 1,5 menit aja. Tentuin dulu rantai utamanya, lalu tentuin rantainya, rantai cabang, lalu kasih nomor, terus dilihat dia nomor berapa, namanya siapa, terus rantai utamanya siapa. Tinggal digabungin.
Udah? Oke, udah? Yuk, waktunya udah habis. Ada yang dapat hasilnya berapa? Namanya apa? Saya 4 dimetil heptana. 4? Dimetil heptana. Dimetil heksana. Gini. Heptana, ada 7. Oh, heptana. Sorry. Iya. Heptana. Gini. Gitu. Iya. Ini kalau dimetil kan berarti ada 2. Nomornya baru ada 1. Nah, berarti coba dipahami dengan baik ya. Jadi kalau cuman metilnya cuman 1, nggak usah pakai di ya. Kalau metilnya 1 ya tulis metil aja gitu. Tapi kalau metilnya ada 2 gitu ya. Ada 2 metil berarti ditulis jadi dimetil gitu. Kalau 3 berarti nanti ditulis jadi trimetil. Nah begitu seterusnya. Oke. Nah kalau di sini kita tentuin dulu nih. Cara nentuinnya jadinya ke bawah kan ya. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti itu. Jadinya betul 7. Nah, selanjutnya kita buat dia jadi rantai lurus. Jadi dilurusin. Kita buat aja CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH2, dan CH3. Nah gitu, ini ada CH2, CH3-nya ada di CH. Nah gitu, jadi ini bentuk rantai utamanya yaitu heptana, jadi panjang. Ada 7. Lalu rantai cabangnya yang bagian bawah yang kita sebut namanya etil. Ya, penomorannya ini sama nih, dari sebelah kiri sama sebelah kanan sama. Jadi sama-sama 4. Sini 4, sini juga 4. Gitu. Berarti kita ambil nomor aja bebas dari mana aja, boleh dari kiri. Gitu. Kalau saya dulu punya guru waktu SMA, dia selalu kalau seperti ini nih dari kanan, selalu dari kanan. Nah, ketika kuliah saya tanya sama dosen gitu, kalau kayak gitu ada aturan bakunya nggak sih gitu Pak? Nggak ada. Jadi bebas dari mana aja, dari kiri atau dari kanan sama. Karena kalau nanti kita ambil dari kanan, kalau diputer jadi kirinya juga sama. Gitu ya. Jadi tidak ada aturan, tergantung gurunya aja, nanti ngikutin aja. Itu kebiasaan dari guru aja. Oke, selanjutnya kita masukin di sini namanya etil. Etilnya di nomor 4. Jadi tulis 4
etil heptana. Nah, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nomor berikutnya, nomor 5. Nah, kalau tadi ada apa namanya ikatan-ikatannya kelihatan, kalau sekarang nggak ada. Jadi bentuknya seperti ini. CH3 2 kali, CH, terus ada CH2 2 kali, terus ada CH, terus ada C2H5, lalu ada CH2 2 kali, terus selanjutnya ada CH3. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau kamu ketemu soal seperti ini, wah hati-hati ya. Karena ini agak sedikit jeli dalam penalarannya. Jadi kita masukin di sini. Ini harus diubah dulu. Bentuk-bentuk yang harus diubah itu bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti ini. Yang ada dipanjang-panjangin. Juga seperti ini. Kita ubah jadi bentuk panjangnya. Yang kamu harus ketahui adalah kalau dia CH3, maka dia selalu ada di ujung. Ya, mau di ujungnya ke atas atau ke bawah, itu tergantung dari soalnya aja. Nah, kebetulan CH3-nya ada 2. Jadi saya tulis CH3, terus saya tulis ke bawah aja CH3. Jadi CH3 ini saya ubah ke sini sama ke sini. Oke, sampai situ paham ya. Terus selanjutnya ada CH2 2 kali. Berarti CH2 kalau 2 kali dipanjangin gitu. Nah, karena CH2 itu bentuknya ke samping. Jadi ini kita ubah seperti ini. Sama diubah seperti ini. Udah. Terus selanjutnya ada CH, C2H5. Nah, berarti kalau ada namanya C2H5, itu artinya dia harus menjadi rantai cabang. Nah, jadi seperti itu. Terus selanjutnya ada CH2 2 kali, berarti sama kayak tadi, kita panjangin. CH2, terus ada CH2. Lalu yang terakhir ada CH3. Nah, gitu. Oke, jadi ini kita pecah jadi 2, CH2-nya sama CH2. Oke, sampai situ pengubahannya ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti apa? Nggak ada ya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini ini rantai lurusnya udah ketahuan. Yang ini. Nah, gitu ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti namanya oktana. Oke. Terus ada cabangnya, yaitu ada metil sama etil. Jadi ada 2. Oke. Metilnya ada di nomor 2. Kita kasih nomor dulu. Ada nomor 1, sorry. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada nomor 2 sama nomor 5. Tapi ingat untuk metil dan etil yang ditulis etil dulu ya. Oke, seperti itu. Tapi ada beberapa guru sih yang menuliskannya itu berdasarkan nomornya dulu. Jadi ini
metil ada di nomor 2, etil ada di nomor 5. Berarti yang paling kecil kan 2. Berarti nanti tulisnya 2 metil, 5 etil gitu. Ya. Ada yang kayak gitu tuh. Harus hati-hati. Jadi kita tulis di sini ada 5 etil. Terus ada 2 metil. Tadi apa? Oktana. Jadi 5 etil, 2 metil oktana. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, berarti saya lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke. Contoh soal berikutnya seperti ini, ada gambarnya, berarti ini nomor 6. Ada CH3. 3 kali C, terus ada CH2, terus C, CH3 3 kali. Nah, seperti itu. Oke, sehingga kalau kita buat seperti ini, yang harus kita lakuin adalah yang pertama kali memanjangkan dulu ya. Jadi yang di situ ada C, terus ada CH-nya 3 kali. Nah, berarti kita tulis 1, 2, 3. CH3-nya yang satu taruh di bawah, yang satu taruh di atas, yang satu taruh di sebelah kiri. Terus selanjutnya ada CH2, terus selanjutnya ada C, terus CH3 lagi, ada 3. Oke, nah dari situ kita masukin. Kita buat rantai yang paling panjang. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat tuh ada 5. Berarti sisanya adalah rantai cabang. CH3. Sisanya berarti rantai cabang. Ini kita rantai cabang. Ini cabang, ini cabang, ini cabang. Kalau kita lihat di sini ada metil semua. Ada 4, berarti nanti pakainya tetrametil. Nomornya di nomor berapa? Kalau kita perhatiin sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama dua-duanya. Berarti kita ambil dari sebelah kiri aja. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga ada di nomornya 2-nya ada 2, 4-nya juga ada 2. Sehingga kalau kita masukin di sini 2,2, 4,4, karena ada 4 sama, kita sebutnya tetra, sama-sama metil, kita tulis tetrametil, panjangnya ada 5, berarti kita tulis namanya pentana. Jadi kita dapat 2,4 tetrametil pentana. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Berarti sekarang nomor 7 ya. Nomor 7. Ada CH3. Ada C. CH2. 3 kali. Lalu CH.
lalu ada CH3, lalu ada CH2, lalu ada CH3. Oke, nah itu aja. Nah ini saya minta kamu coba kerjain, diubah. Ya, waktunya 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Udah? Oke, udah? Hasilnya apa? 3 metil heptana, Kak. Iya, Kak, sama. 3 metil heptana, gitu ya. Oke, kita buat dulu sini. Jadi ada CH3, terus CH2, ingat dia hanya memperpanjang aja. Jadi berapapun jumlahnya tetap dikesampingin. Terus kalau ada CH3 itu jadi ujung, bisa ke bawah, ke atas, ke kanan. Tapi kalau dia ada di tengah sih selalu ke bawah atau ke atas. Terus ada CH2, CH3. Sehingga dari sini kita dapat rantai utamanya adalah yang panjang ini. Ada 6. Terus selanjutnya ini rantai sampingnya. Oke, rantai cabangnya. Jadi dari sini penomorannya dimulai dari sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat dari nomor 3. 3 metil. Ada 6, berarti namanya heksana. Oh iya, heksana. Ya, ada 6. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 8. Oh, nanti aja deh itu. Biarin. Oke, sekarang kita nggak kasih nama, tapi buat struktur. Oke, saya buat sini. Buatlah struktur dari senyawa berikut. Oke, ya, buatlah struktur dari senyawa berikut. Jadi tadi ada struktur terus dikasih nama. Kalau sekarang nama dibuat struktur. Oke, nomor 1. 2,3 dimetil butana. Seperti ini. Kalau membuat struktur sih lebih mudah kalau menurut saya daripada memberikan nama. Karena kalau buat struktur lebih teratur aja. Dimulai dari
rantai utamanya dulu. Itu ya. Jadi dari rantai utamanya ini butana. Jadi kamu tulis dulu aja cara buatnya kayak gini. Butana itu 4, berarti C-nya kamu buat 4 dulu. Nah, gitu. Oke. Setelah itu kamu masukin nih penomoran. Kalau saya sih selalu dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Nah, karena dia ada di nomor 2 dan 3, berarti kita kasih cabang di nomor 2 dan nomor 3. Karena dia di metil, berarti kan sama tuh ya. Jadi kita tulis CH3 dan juga CH3. Dah, selesai. Tinggal kita lengkapi aja. Kalau C-nya cuman ada 1 tangan, berarti kita kasih 3. Kalau C-nya di sini, itu ada 3 tangan, berarti kita kasih H-nya cuma 1. Gitu, jadi CH doang. Kalau di sini juga ada 3 tangan, kita kasih H-nya cuma 1. Gitu. Ini C yang nomor 1 cuma ada 1 tangan. Berarti kita kasih CH-nya 3. Nah, jadi ini bentuk strukturnya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Bisa. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 soalnya ada 2,2,3 trimetil pentana. Nah, gitu. Jadi dimulai dari yang rantai terpanjangnya dulu, yaitu pentana. Jadi pentana di sini kita buat ada 5 berarti. Penta itu ada 5. 1, 2, 3, 4. Ini kejauhan.